Lebaran makin dekat, target tagihan makin sempit, cacian makian makin kenceng di kantor. Alhasil DC-DC pinjol ini melakukan hal-hal yang di luar batas untuk mendapatkan uang tagihannya. Anda harus berhati-hati jika galbay pinjol dan mendapatkan hal-hal ini yang akan saya sebutkan ya. Jangan sampai terjerumus oleh tipu muslihat DC. Oke, yang pertama modus kurir paket. Ya, nah, modus kurir paket ini ada dua. Yang pertama itu DC ini mengaku berasal dari JNT, JNE, dan lain-lain. Gitu ya. Lalu menyuruh Anda untuk membuka foto paket. Ya, padahal itu adalah aplikasi yang akan mencuri data-data Anda. Oke, silakan Bu dibuka dulu aplikasinya. Nanti kalau sudah beritahu ke kami. Gitu ya. Nah itu walaupun HP Anda tidak ada m-bankingnya atau tidak ada uangnya, DC-DC ini ingin mengambil data-data Anda seperti foto, video, dan lain untuk dijadikan bahan ancaman. Ya, mereka tahu, ya, mereka ini tidak punya foto pribadi Anda yang seperti ini, seperti itu, video Anda yang seperti itu, gitu kan. Mereka tidak punya. Nah, jadi mereka melancarkan aplikasi yang bisa menyedot data-data Anda. Hati-hati ya, nanti Anda akan diancam seperti ini. Kalau tidak bayar foto dan video ini akan saya sebarkan. Ya, Andanya nanya lagi, ya udah kamu pinjol apa? Dianya nggak mau bilang. Ya, nggak mau bilang dari pinjol mana. Karena kalau bilang itu bahaya. Ya, karena mereka sudah melanggar hukum. Ya kan? Nah, jadi karena Andanya pusing, ya kan jadi dibayarin semua. Gitu kan, karena nggak tahu pinjol mana yang melakukan hacking HP Anda itu. Ya kan, nah, maka dari itu saran saya kalau sudah terjadi seperti itu relakan saja, sudah mau disebar data mau apa gitu kan ya. Oke, itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah mengaku dari JNT untuk mencari tahu alamat Anda ya dengan tujuan untuk update alamat Anda, bisa jadi untuk dikirimkan paket ini, paket itu, dan lain-lain. Gitu ya. Atau bisa juga nanti kalau sudah dapat alamat Anda yang terbaru, mereka akan mengancam, gitu, bawa orang ke situ, ya kan, akan ajak RT dan RW-nya, gitu ya. Pokoknya macam-macam. Nah, maka dari itu yang paling benar adalah mengganti nomor HP Anda dan mengganti nomor WA Anda. Oke. Yang pertama itu ya, jadi modus kurir paket. Oke. Yang kedua adalah file undangan pernikahan. Ya, nah, file atau aplikasi dengan judul surat undangan pernikahan digital itu sama seperti yang pertama, gitu. Itu tujuannya untuk mengambil data-data Anda. Jangan pernah install, jangan pernah buka sesuatu dari nomor yang tidak pernah dikenal atau tidak pernah ada di kontak Anda. Ya, stop jadi orang yang penasaran, terkecuali Andanya nothing tulus, tidak ada uang di dalam HP Anda tidak masalah disebar data, silakan saja. Ya, mau install aplikasi file undangan pernikahan dan lain-lain gitu ya. Itu bebas. Oke. Nah, selanjutnya adalah surat tilang palsu. Nah, ini ya. Jadi bagi yang tinggal di kota-kota besar, tilangnya elektronik itu ya, hati-hati juga karena surat tilang dari penipu ini berbentuk APK juga yang bisa mengobrak-ngabrik HP Anda, ya bisa mengacak-ngacak HP Anda. Ya, foto dari kurir JNT sudah nggak mempan, file undangan pernikahan sudah nggak mempan. Sekarang baru lagi surat tilang palsu, ya, untuk mengambil data-data Anda. Oke, kalau Anda dapat surat tilang dari WA, silakan ke Polres saja, ya, minta penjelasan gitu, ya, biar lebih aman gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya adalah penipuan yang menggunakan nama provider. Bisa My Telkomsel, bisa XL, bisa Mentari, masih ada nggak Mentari? M3 gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini sama mengirimkan APK juga. Ya. Nah, selanjutnya ada yang lebih unik lagi nih ya. Jadi ada penipuan undangan VCS. Kalau nggak salah sebutnya VCS gitu, VCS ya, atau video call tit gitu kan dari nomor tidak dikenal. Jadi Anda itu di video call terus-terusan sampai Anda itu menjawab telepon video call tersebut. Nah, nanti kalau Anda sudah menjawab, ya kan, nanti Anda itu di screenshot lalu diedit sedemikian rupa seperti Anda itu sedang video call dengan seorang wanita. Ya, wanitanya nggak tahu dari mana, mungkin bisa saja wanita itu bugil dan lain-lain gitu, telanjang. Nah, itu nanti dijadikan bahan untuk menekan Anda dalam membayar pinjol Anda itu.
Ya, ini nanti akan saya sebarkan ke semuanya bahwa Anda itu suka video call enak-enak dengan wanita-wanita gitu ya. Wah, nanti kan image Anda jelek gitu kan ya. Nah, itu hati-hati tuh ya. Jangan pernah menjawab video call dari nomor yang tidak dikenal. Jadi nasihat saya yang paling benar adalah ganti nomor HP Anda. Ganti nomor HP dan kalau bisa ganti WA dan lain-lain ya. Awas sosmed Anda juga ya, hati-hati gitu ya karena ini menjelang lebaran gitu kan. Jadi jangan sampai Anda itu jadi orang yang dikerjai DC karena Anda sudah tidak bisa ditagih lagi. Ya, kata DC-nya, wah ini nasabah bengkeng nggak bisa ditagih lagi. Ya sudah, kerjai saja. Gitu ya. DC itu tahu dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Anda udah ditekan, udah dicaci maki dan lain-lain, tetap saja tidak mempan, DC ini akan ngerjai Anda, ya. Nah, nasihat saya, jangan pernah membuat kesal orang-orang yang nggak punya otak. Nah, gitu, Anda akan dikerjai. Ya, jangan pernah membuat kesal orang-orang yang nggak punya otak itu. Oke ya. Sekarang perbandingannya seperti ini. Orang yang dikirimi paket GoFood, ya dikerjai oleh DC, itu orang-orang yang seperti apa menurut Anda? Nah, kalau Anda tidak tahu, akan saya buka di sini. Orang-orang yang dikerjai oleh DC, yang dikirim GoFood dan lain-lain, itu adalah orang yang membalas. Ada 3 tipe lagi. Ya, orang yang membalas DC ini ya. Yang pertama, orang yang memang benar-benar ngerjain DC. Nah, orang yang kedua adalah orang yang ingin mengalahkan DC, ingin menang dari DC. Ya, yang ketiga adalah orang yang polos, jujur, baik. Oke. Nah, saya dulu ya, orang yang pertama, orang yang memang sengaja ngerjain DC. Ya, bodo amat. Ya, saya terima resikonya, mau dikerjain mau enggak sini. Ya, saya mau tahu bagaimana sih gitu. Itu saya dulu. Jangan ditiru. Ya, jangan ditiru sama sekali. Nah, yang kedua ini orang yang pengen menang melawan DC. Orang yang seperti ini harus nothing tulus gitu ya. Sama seperti orang yang pertama tadi gitu ya. Anda mau dikerjai mau enggak itu harus terima gitu. Jangan ketika Anda itu ingin menang tapi ketika dikerjai Anda malah ngedown, ngedrop gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Kalau Anda mau menang dari DC, Anda harus siap menerima resikonya. Oke. Nah, yang ketiga ini ya, yang menyebabkan orang ini banyak bunuh diri ya. Mereka dengan polosnya membalas satu persatu tagihan dari DC tersebut dengan tujuan membuktikan bahwa saya ini adalah orang yang baik. Please mengerti saya. Ya, di pinjol ada yang seperti itu, banyak orang seperti itu. Ya, please mengerti saya ini orang baik, saya akan balas. Gitu ya. Tapi di kacamatanya DC itu, ya, orang-orang seperti ini orang-orang yang mengerjai DC juga. Ya, balesnya aja gitu kan, tapi nggak bayar-bayar, ya kan? Jadinya emosi nih, ya para DC-DC yang nggak punya otak ini. Nah, maka dari itu dikirimin GoFood, ya HP-nya diretas lah dan lain-lain. Kalau kantornya diusik, kondarnya dicaci maki gitu kan? Itu, ya. Anda jangan sampai di dunia pinjol, di dunia pergalbayan, Anda jangan sampai jadi orang yang ketiga yang ingin membuktikan kepada semua perusahaan pinjol bahwa Anda itu orang yang baik, orang yang respon 100%. Gitu ya. Itu sangat bahaya sekali. Ya karena akan disalahartikan oleh para DC-DC tersebut. Gitu, masih mending menjadi orang yang nomor 1 saja atau nomor 2 atau nomor 4 sekalian ya, yang mengganti nomornya. Sudah beres sih sebenarnya gitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.